Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan M. Nur Faiz Putro, Anissa Suprima, dan Nidia Putri Ismala. Kali ini kami akan membahas tentang penerapan algoritma naive Bayes pada dataset e-commerce shipping menggunakan RapidMiner. Untuk pembahasan kali ini ada beberapa komponen, yaitu latar belakang, tujuan, landasan teori, dan terakhir hasil dan pembahasan. Pertama kita masuk ke latar belakang. Dengan adanya ilmu pengetahuan yang semakin berkembang pada saat sekarang ini, setiap perusahaan pasti berusaha untuk menganalisis histori data transaksi maupun setiap kegiatan yang terjadi di perusahaan tersebut guna menunjang pengambilan keputusan untuk development perusahaannya. Dalam kasus ini, kami menggunakan sebuah dataset dari perusahaan e-commerce internasional yang mana ingin menemukan wawasan penting dari basis data pelanggan yang mereka miliki. Perusahaan ini ingin mengklasifikasi proses shipping e-commerce yang berlangsung di perusahaan mereka untuk menilai apakah barang sampai tepat waktu atau tidak pada pelanggan. Dengan menggunakan metode klasifikasi naive Bayes, memungkinkan pengklasifikasian shipping on time atau tidak on time-nya produk berdasarkan variabel model pengiriman, customer care, harga produk, prioritas produk, diskon, dan juga berat produk itu sendiri. Selanjutnya, tujuannya yang pertama yaitu untuk klasifikasi, yaitu memprediksi klasifikasi produk yang on time dan tidak on time. Kedua ada development purpose, yaitu untuk membantu sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang terakhir ada fungsi analisis, untuk menganalisis database perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke landasan teori. Yang pertama ada data mining. Data mining adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pemakaian, data historis untuk menemukan keteraturan, pola, ataupun hubungan dalam data berukuran besar. Keluaran dari data mining ini bisa dipakai untuk memperbaiki pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Berdasarkan fungsinya, data mining dikelompokkan menjadi 6, yaitu deskripsi, estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, dan danososiasi. Pada kesempatan kali ini, kita menggunakan salah satu fungsinya, yaitu klasifikasi. Klasifikasi adalah proses untuk menemukan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep ataupun kelas data, dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Dalam mencapai tujuan tersebut, proses klasifikasi membentuk suatu model yang mampu membedakan data ke dalam kelas-kelas yang berbeda berdasarkan aturan atau fungsi tertentu. Selanjutnya ada pengertian naive Bayes. Teori keputusan Bayes adalah pendekatan statistik yang fundamental. Pendekatan ini didasarkan pada kuantifikasi trade-off antara berbagai keputusan klasifikasi dengan menggunakan probabilitas dan ongkos yang ditimbulkan dalam keputusan tersebut. Selain itu, Bayesian classification juga dapat memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas. Pada teorema, Bayes juga memiliki kemampuan klasifikasi serupa decision tree dan neural network. Bayesian classification terbukti memiliki akurasi dan kecepatan yang tinggi saat diaplikasikan ke dalam database dengan data yang sangat besar. Selanjutnya ada RapidMiner. RapidMiner adalah sebuah tools yang digunakan dalam teknik yang berada di lingkungan machine learning, data mining, text mining, dan predictive analytics. RapidMiner merupakan software atau perangkat lunak untuk pengolahan data. Dengan menggunakan prinsip dan algoritma data mining, RapidMiner mengekstrak pola-pola dari dataset yang kita gunakan dengan mengkombinasikan metode statistika, kecerdasan buatan, dan database. RapidMiner memudahkan penggunanya dalam melakukan perhitungan data yang sangat banyak dengan menggunakan operator-operator. Hasil yang diperlihatkan RapidMiner dapat ditampilkan secara visual dengan grafik, menjadikan RapidMiner salah satu software pilihan untuk melakukan ekstraksi data. Selanjutnya untuk dataset yang digunakan, yaitu adalah sebuah dataset dari sebuah perusahaan e-commerce internasional yang ingin menemukan wawasan dari basis datanya. Dataset ini berisi data sekitar 10.999 observasi dari 12 variabel. Untuk variabelnya sendiri, yang pertama ada ID, blok gudang, cara pengiriman, panggilan layanan pelanggan, peringkat pelanggan, harga produk, pembelian sebelumnya, prioritas produk, jenis kelamin pelanggan, diskon yang ditawarkan, berat produk, dan tercapai tepat waktunya atau tidaknya produk itu sampai ke pelanggan. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan. Selanjutnya untuk hasil, dalam penelitian ini data diimplementasikan menggunakan RapidMiner dengan akurasi model dari beberapa variabel dataset, yaitu mode of shipment, customer care cost of the product, prior purchase, product importance, discount offer, dan terakhir weight in grams. Kemudian untuk hasil
akurasinya sendiri, yaitu ada sekitar 64,45% yang mana cukup disarankan. Didapat confusion matrix-nya menghasilkan precision class untuk yang tidak tepat waktu yaitu sekitar 96,66% dan prediksi untuk yang tepat waktu yaitu 53,22%. Sedangkan nilai recall-nya menunjukkan 97,86% untuk yang tepat waktu dan yang untuk yang tidak tepat waktu 41,89%. Terakhir ada pembahasan yang akan dibahas langsung di aplikasi RapidMiner. Saya Faiz akan menjelaskan proses yang kami lakukan untuk membuat model menggunakan aplikasi RapidMiner Studio. Sebelum kita mulai menjelaskan operator yang kita gunakan dalam RapidMiner, saya akan menjelaskan alur pembuatan model yang kita lakukan hingga tahap evaluasi. Pertama, akan dilakukan data acquisition untuk pengambilan data, lalu akan dilakukan pemilihan atribut yang akan digunakan untuk membuat model, lalu akan dipilih kolom yang menjadi label, lalu akan pisahkan antara data training dan data test untuk training data menggunakan algoritma naik bias dan melakukan tes data untuk menguji prediksi data dan melihat hasilnya dalam bentuk confusion matrix dan error dalam performance. Baik, kita mulai. Operator pertama yang kita gunakan di sini adalah retrieve. Retrieve di sini akan mengambil dataset yang kita gunakan sebelumnya yang telah diimport ke dalam local repository. Dataset ini haruslah berada dalam satu subfolder yang sama dengan proses. Selanjutnya, operator select attributes. Operator ini akan memilih, kita dapat memilih kolom-kolom apa saja yang kita gunakan selanjutnya untuk membuat model. Untuk memilih satu kolom saja, kita dapat memilih single pada atribut filter type, atau seluruh kolom kita dapat memilih all dan beberapa kolom menggunakan subset. Selanjutnya, operator set role. Operator ini kita dapat menentukan role pada sebuah atribut, yang mana pada hal ini kita akan menargetkan role untuk menjadikan kolom reach on time jadi role level yang akan menjadi target prediksi dan training kita nanti. Selanjutnya, untuk melakukan training data, kita akan memisahkan data training dan data testing, sehingga data testing nanti kita bisa menjadikannya untuk mengevaluasi model kita menggunakan operator split data. Pada operator ini bisa kita lihat di sini ada rasio. Rasio ini harus berjumlah 1. Jadi untuk baris pertama ini kita jadikan sebagai trend dan baris kedua kita jadikan sebagai test. Untuk trend kita jadikan 0,8 dan tes 0,2 yang artinya 80% untuk trend dan 20% untuk tes. Selesai kita lakukan split data, kita buat model, yaitu kita menggunakan naik bias. Tinggal kita sambungkan data training yang telah kita pisahkan tadi. Lalu setelah kita selesai membuat model, kita dapat mengapply model tersebut sehingga kita dapat menghasilkan prediksi dengan memasukkan parameter dari data test ke dalam apply model, sehingga kita dapat menghasilkan label data dari unlabeled data. Nah, untuk mengecek performance-nya, kita dapat menggunakan operator performance. Kita hubungkan dari apply model ke performance untuk mendapatkan akurasi. Nah, di operator performance sendiri kita bisa memilih apa saja hal yang akan kita evaluasi terhadap model yang telah kita predik tadi. Sini saya memilih akurasi dan korelasi. Jika kita run, nah maka akan terdapat hasil seperti ini. Ini merupakan tabel hasil prediksi dari data test sebanyak 2.200 samples. Di sini ada ini yang asli atau X, maaf ini Y test, ini Y prediction. Lalu untuk performance kita bisa definisi kelasnya 8 dan untuk presisinya 60%, untuk recall-nya untuk terus 188 dan recall-nya 14, presisi untuk prediction nilainya 45. Kita bisa meningkatkannya dengan menambahkan atribut di sini. Kita tambahkan apply, kita jalankan modelnya, maka akurasinya akan meningkat.
Nah, harusnya akan menjadi 64,45% dan presisi pada prediksi 1 dan recall pada true 0 akan meningkat secara drastis. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.